warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Nayatri Putri Rosendra. Oke guys, nggak bosan-bosannya dong kalau di video yang lalu kita membahas karya pada angkatan 45. Di video kali ini kita akan membahas karya pada angkatan 50. Oke, jangan di skip, check it out. Nah, sebelum kita masuk ke analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik karya pada angkatan ini, sebelumnya kita harus tahu dong, apa sih itu angkatan 50-an. Jadi, angkatan 50-an adalah angkatan setelah angkatan 45. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah oleh HB Jasin, yaitu majalah Kisah Asuhan, dan majalah ini bertahan hingga tahun 1956. Dan angkatan ini didominasi dengan banyaknya kumpulan cerpen dan juga kumpulan puisi. Itu tadi angkatan 50-an. Selanjutnya kita masuk ke analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya pada angkatan ini. Nah, karya yang aku pilih kali ini yaitu sebuah cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami. Cerpen Robohnya Surau Kami ini adalah sebuah cerpen karya A.A. Nafis yang diterbitkan pada tahun 1956. Cerpen ini mengisahkan tentang dialog Tuhan dengan Aji Saleh, yaitu seorang warga asal Indonesia yang protes kepada Tuhan kenapa ia dijebloskan ke neraka. Padahal selama sisa hidupnya ia selalu beribadah dan taat kepada Tuhan. Nah, cerita ini dilanjutkan dengan tokoh seorang kakek, yaitu Garim Masjid, yang perangainya sama persis seperti Haji Saleh ini. Kisah Haji Saleh ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang tokoh bernama Aji Sidi. Lalu Aji Sidi ini menceritakan cerita tersebut kepada kakek ini. Dan kakek ini merasa tersindir dengan cerita yang disampaikan oleh Aji Sidi ini, di mana cerita tersebut mengisahkan seseorang yang hanya taat beribadah dan hanya memikirkan keegoisannya terhadap kehidupannya di akhirat dan tidak memperdulikan kehidupannya di dunia. Dan hal itu sangat persis sekali dengan seorang kakek Garin Masjid ini. Dan seorang kakek ini merasa sangat tersindir dengan cerita yang disampaikan oleh tokoh Aji Sidi ini, dan akhirnya kakek tersebut berakhir dengan bunuh diri. Nah, itu tadi gambaran sedikit tentang cerpen yang akan kita analisis pada video kali ini. Sekarang kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu analisis unsur intrinsik. Yang pertama di analisis unsur intrinsik, yaitu yang pastinya ada tema. Dari sedikit gambaran inti cerita yang aku sampaikan tadi, pastinya kita sama-sama tahu dong apa tema dari cerpen ini. Cerpen ini bertemakan hubungan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang kedua yaitu kita masuk ke alur. Alur dari cerita ini yaitu alur mundur, di mana penulis mengisahkan kembali sebab-sebab kematian kakek, di mana kemunculan konflik muncul ketika kakek bercerita kepada tokoh aku bahwa ia merasa tersindir dengan cerita yang disampaikan oleh Aji Sidi, dan tokoh aku merasa penasaran apa cerita yang disampaikan oleh Aji Sidi ini sehingga membuat perasaan kakek sedih. Tentunya tokoh aku mendesak kakek untuk menyampaikan apa cerita yang disampaikan oleh Aji Sidi tersebut. Dan akhirnya kakek menceritakan semuanya. Dan kemunculan konflik muncul ketika dalam cerita Aji Sidi ini tokoh Haji Saleh memberontak dan memprotes kepada Tuhan kenapa ia dijebloskan ke penjara. Dan tentu itu sangat membuat kakek tersindir. Oke, yang selanjutnya yaitu unsur intrinsik yang ketiga, yaitu ada penokohan. Tokoh yang pertama yaitu ada tokoh aku. Tokoh aku di sini adalah seorang tokoh yang berwatak selalu ingin tahu, sehingga ia mengetahui di segala aspek. Dan kedua ada tokoh kakek. Tokoh kakek pada cerita ini adalah seorang tokoh yang berwatak rajin beribadah, suka menolong, namun berpikir pendek, sehingga membuat ia melakukan tindakan yang tidak seharusnya ia lakukan. Yang ketiga yaitu ada Aji Sidi. Aji Sidi adalah seorang tokoh yang berperan sebagai pembual terkenal, sehingga ia berhasil membuat kakek tersinggung dan terpengaruh dengan cerita yang ia sampaikan kepada kakek. Yang keempat ada tokoh Haji Saleh, yaitu seorang tokoh dalam cerita yang diceritakan oleh Aji Sidi. Haji Saleh ini adalah seorang tokoh yang wataknya sama seperti kakek. Ia egois dan hanya memikirkan kehidupannya di akhirat, sehingga ia tidak memperdulikan lingkungannya di dunia. Oke, yang keempat kita masuk ke unsur intrinsik latar. Latar terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada latar waktu.
Adapun latar waktu kejadian cerita pada cerpen ini, yang pertama yaitu ketika pagi, ketika subuh, dan beberapa tahun yang lalu, dan juga malam. Yang kedua ada latar tempat. Latar tempat pada cerita ini yang pertama yaitu di sebuah kota, yang kedua di sebuah pasar, yang ketiga di sebuah surau, dan yang keempat di rumah Aju Sidi. Oke, selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana dalam cerita ini yang pertama sedih, mengharukan, mencekam, panas, dan yang kelima kita masuk ke unsur intrinsik, sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama serba tahu, di mana pengarang berperan sebagai tokoh utama dan terlibat di dalam cerpen sebagai orang yang serba tahu. Unsur intrinsik berikutnya ada gaya bahasa. Biasanya pengarang dalam sebuah cerita memperlihatkan gaya bahasanya dalam bentuk majas. Majas yang digunakan dalam cerpen ini diantaranya majas alerogi, karena di dalam cerita ini cara berceritanya menggunakan lambang, yakni tokoh Haji Saleh dan kehidupan di akhirat, atau lebih tepatnya menggunakan majas parabel. Majas ini merupakan bagian dari majas alerogi karena majas ini berisi tentang ajaran agama, moral, atau suatu kebenaran umum dengan menggunakan ibarat. Majas ini sangat dominan terdapat dalam cerpen. Selain majas tersebut juga terdapat majas sinisme yang terdapat pada dialog tokoh aku, di mana bunyi dialognya yaitu, dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa-apa yang tidak dijaga lagi, yang terdapat pada halaman 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita ini, yang pertama, jangan mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain. Coba dianalisa terlebih dahulu apa dampak positif dan negatif dari perkataan tersebut. Dan yang kedua, jangan berpikiran pendek, karena setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Dan amanat yang terakhir, sebagai khalifah di muka bumi, seharusnya kita bisa menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Tuhan menciptakan kita di bumi ini bukan hanya sekedar untuk menyembah dan memujinya setiap saat, tetapi kita juga perlu mempedulikan lingkungan di sekitar kita. Jangan hanya karena keegoisan kita untuk mengejar surganya, kita tidak mempedulikan kehidupan di dunia ini. Oke, untuk itu seimbangkanlah segala hal agar setiap langkah yang kita ambil tidak oleng. Nah, oke guys, itu tadi unsur intrinsik dari karya pada angkatan 50-an ini. Berikutnya kita masuk ke analisis yang kedua, yaitu analisis unsur ekstrinsik. Tentunya dalam analisis unsur ekstrinsik terdapat yang pertama yaitu biografi pengarang. Cerpen ini merupakan sebuah cerpen karya A.A. Nafis atau yang lebih panjangnya Haji Ali Akbar Nafis, yang dilahirkan di Kampung Jawa, Padang, Panjang pada tanggal 17 November 1924. Beliau meninggal di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 22 Maret 2003 pada umur 78 tahun. Beliau adalah seorang budayawan dan juga sastrawan Indonesia yang terkemuka dan lebih dikenal dengan nama A.A. Nafis. Karyanya yang terkenal adalah cerita pendek yang barusan, itu cerpen Robohnya Surau Kami, dan ia juga pernah menjadi anggota DPR Sumatera Barat pada periode 1972 hingga 1982. Nah, itu tadi biodata tentang A.A. Nafis. Berikutnya yaitu unsur intrinsik yang kedua, yaitu ada nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel ini yaitu yang pertama, nilai sosial, di mana seperti yang terdapat di cerpen ini, kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu, di mana kakek suka membantu warga-warga sekitar surau dan tokoh aku juga suka membantu kakek. Yang kedua yaitu nilai moral. Sebagai sesama manusia, kita tidak seharusnya mengejek atau menghina. Jika kita ingin meluruskan langkah orang lain, lakukanlah dengan cara yang benar, agar orang tersebut juga mendapatkan jalan yang benar. Yang ketiga yaitu ada nilai agama. Seperti yang terdapat dalam cerpen ini, tentunya kita harus menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang pertama yaitu jangan suka berbohong,
atau membunuh diri atau suka mencemooh orang lain. Dan kita harus bisa menyeimbangi antara kehidupan dunia dan akhirat agar kita selamat dunia akhirat. Oke, yang terakhir yaitu nilai adat. Kita harus menaati perintah Tuhan dan juga harus memegang teguh nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Oke guys, itu tadi analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya pada angkatan 50-an. Jika ada kesalahan dalam segi isi analisis ataupun dalam segi pengucapan, aku mohon maaf karena masih dalam proses belajar. Oke, see you di video yang selanjutnya. Jangan pernah bosan nonton ya. Bye bye.